Selamat pagi anak-anak kami semua yang kami kasihi. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk memulai pelajaran kita. Anak-anak yang berbahagia, bahwa sudah hampir 4 bulan kita tidak bertemu karena suasana, keadaan negeri kita, bahkan dunia yang sekarang ini dilanda oleh COVID-19. Anak-anak, walaupun demikian, Bapak mengajak kita tetap bersabar dan selalu menjaga kesehatan. Untuk melepas kerinduanmu tentang kelasmu ini, Pak Guru akan membawa kalian jalan-jalan melalui video pembelajaran yang akan Bapak tunjukkan kepadamu hari ini. Jadi anak-anak kami, Bapak Guru juga rindu kepada kalian semuanya. Namun tetaplah kita semangat. Dan pada hari ini, sebelum memulai pembelajaran kita, Bapak akan menunjukkan kepadamu ruang kelasmu dan lingkungan pekarangan sekolah kita, sekedar untuk melepas kerinduanmu. Nah, karena di antara kalian banyak yang tidak pernah selama 1 semester ini datang ke sekolah. Ya anak-anak, salam rindu buatmu. Nah, lihatlah, Bapak juga di sini mengajar bangku-bangku kosong. Ini kelas kita, kelasmu, kelas 4B, tempatmu yang seharusnya bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru, dengan teman-teman. Nah, itu mungkin sudah kau rindukan. Maka saya akan membawa kalian untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak akan sampaikan sebentar lagi. Sebelumnya kita melihat dulu pekarangan sekolah kita, sekedar melepas rindu buat anak kami yang terkasih. Ayo ya anak-anak. Nah, anak-anak kami, inilah ruang kelasmu. Itu bangkunya kosong. Yang ada hanya buku tugas yang telah kita kumpul. Ini kipas anginnya. Ya, kadang kita belajar dengan menggunakan WiFi sekolah. Kini kosong anak-anak kami. Walaupun begitu, kalian harus tetap semangat. Nah, itu papan absennya sudah diisi hari ini. Papan tulis kita, ini meja Bapak Ibu Guru kalau mengajar. Ya, kita tinggalkan ruang kelas menuju pekarangan sekolah yang kita cintai ini. Kita mulai dari sini anak-anak.
Inilah kelasmu, kelas 4B. Kelas 5A. Di kelas 5B. Lihat taman yang bunganya begitu indah, selalu dibersihkan oleh petugas kebersihan sekolah. Ini dia kelas 6A. Ini ruangan kelas 6A bersama Bapak Rumah PA yang juga sendiri di dalam ruang kelas ini. Halo Bapak Rumah PA. Ya, itu anak-anak kita, Bapak Rumah PA. Mungkin kalian juga sudah rindu sama Bapak itu ya. Kita lanjut. Nah, lihat ini kelas 6B. Ya, ini di samping sekolah kelas 6B. Bunganya masih terlihat bagus dan terawat anak-anak. Walaupun anak-anak tidak hadir ke sekolah, kalian belajar di rumah, tapi sekolah kita tetap dirawat. Nah, lihat. Ini tanah lapang kita yang biasa kita gunakan untuk olahraga, bermain, dan sebagainya. Ya, kita menuju ruang perpustakaan. Ini dia anak-anak, ruang yang selalu kamu gunakan untuk membaca maupun meminjam buku, yaitu ruang perpustakaan. Ya, ini bunga-bunga kita yang indah. Nah, pekarangan sekolah kita selalu bersih. Kita ke ruang kelas 1A. Ini dia, Nana. Untuk belajar, adik-adikmu kelas 1A. Kita menuju ke ruang kelas 1B. Ini dia, Nana. Mungkin kamu dulu waktu kelas 1 ada yang di 1B. Nah, dari sini kita lihat itu ruangannya. Ya, juga kosong meja dan kursinya. Di ruangan kelas 2A. Kita lanjut. Nah, itu dia anak-anak. Kamar mandi wanita. Ruang kelas 2B. Ini dia.
Nah, lihat ini mading atau majalah dinding, di atasnya ada piala keberhasilan para anak-anak kami. Dan ini pintu UKS atau ruang usaha kesehatan sekolah ya anak-anak. Ini pialanya. Dan masih banyak yang tersimpan di kantor selain daripada piala yang nampak ini. Ini adalah piala yang sudah lama anak-anak, yang terbaru kita simpan di kantor. Nah, ini gerbang kedua. Nah, menuju keluar sekolah. Ini pos satpam. Nah, itu adalah gerbang utama kita, di mana kalian baru datang hadir dari rumah harus melewati gerbang pertama ini ya anak-anak. Nah, inilah pintu masuk menuju sekolah kita, juga dihiasi oleh bunga dan bunganya ditata demikian rapi. Inilah kalau kita mau masuk ke sekolah anak-anak. Nah, ini dia untuk menjaga kesehatan. Ada air untuk cuci tangan. Nah, airnya disediakan 2 supaya tidak berebut. Nah, ya anak-anak, airnya cukup lancar. Ini dia sabun pencuci tangannya supaya sehat dan kumannya tidak melekat di tangan. Kita masuk ke gerbang kedua anak-anak. Ini dia gerbang kedua menuju ke sekolah kita. Nah, kita sudah sampai. Ini ruang tata usaha anak-anak. Nah, itu tata usaha kita, kantor TU. Ini ruang kelas 3A. Ruang kelas 3B. Kita menuju ke mading yang kedua atau majalah dinding yang kedua. Dia anak-anak, karyamu masih ada di sana. Ruang kepala sekolah kita anak-anak, kepala sekolah kita yang selalu memperhatikan perkembangan sekolah dan kemajuannya, selalu memotivasi dan memberi yang terbaik untuk kemajuan sekolah kita. Nah, ini kantor guru anak-anak. Kita melihat gawangmu untuk bermain futsal masih ada di sini. Dah, taman kita yang indah. Dia anak-anak, bagi yang suka olahraga, ada fasilitas yang lengkap. Nah, lihat bendera kita berkibar merah putih Indonesia Raya. Indonesia Jaya dengan bendera merah putih yang berkibar.
Ya, ini kita menuju dapur. Ini dapur kita. Hai Ibu Alagan, ini ibu kita yang rajin untuk selalu membersihkan dapur dan pekarangan sekolah kita hingga tampak bersih seperti terlihat tadi. Nah, itu Bapak Huta Barat yang juga merindukanmu selalu. Nah, Bapak itu memberi salam. Nah, anak-anak itu Pak Huta Barat juga merindukanmu. Ini anak-anak yang biasa kamu gunakan, para laki-laki yang mau ke kamar mandi. Inilah kamar mandi kita yang juga selalu bersih dan teratur ya anak-anak. Nah, lihat bunganya sedang berbunga dan indah. Di sini juga disediakan tempat bersih-bersih untuk cuci tangan. Ada sabun pencuci tangan ya anak-anak. Nah, airnya juga mengalir begitu deras dan lancar. Itulah anak-anak untuk melepas kerinduanmu. Pak Guru ambil videokan hari ini. Selanjutnya mari kita masuk ke ruang kelas kembali untuk melakukan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, kembali kita masuk ke ruang kelas. Bapak Guru berhadapan dengan bangku kosong. Namun kita tetap semangat. Ayo anak-anak, semangat, semangat, semangat. Nah, kita masuk ke buku tematik. Untuk anak-anak, lihat tema 3 dan sub tema 1 pembelajaran pertama. Peduli terhadap makhluk hidup. Kita akan mulai belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antara makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kita lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Anak-anak perlu sekali untuk memperhatikan lingkungan. Kita mulai dari diri kita, bahwa lingkungan sekitar kita itu haruslah kita usahakan bersih, indah, tertata dengan rapi. Kita mulai dari lingkungan keluarga ya anak-anak. Lihat rumahmu, bersihkan, rapikan, mulai dari ruang tempat tidurmu, ruang tamu rumahmu, dapur, serta kamar mandinya.
Demikian pekarangannya. Rumah itu harus bersih, pekarangannya harus ditata. Sangat baik apabila ada tumbuhan atau tanaman di pekarangan rumah. Anak-anak, bahwa tumbuhan hijau itu sangat baik untuk kesehatan mata. Dan tumbuhan itu memberi oksigen, bahwa dalam bernapas kita menghirup oksigen. Dan itu bisa kita terima dari tumbuhan yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Dan anak-anak, lihat lingkungan sekitarmu, jangan sampai kotor, jorok. Pak Guru sering melihat anak-anak yang tidak mencintai lingkungan, kadang membuang sampah sembarangan saja. Ada yang membuang sampah rumah, dibuang ke selokan. Ada parit depan rumahnya, lantas seenaknya saja membuang sampah ke air yang ada di parit itu. Sehingga nanti hal seperti ini tidak baik anak-anak. Nanti bisa menimbulkan banjir dan bisa menimbulkan penyakit. Nah, jadi Bapak mengharap cintailah lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kerjasama dengan orang tua, anak-anak dalam keluarga, di lingkungan rumah, kita harus menjalin kerjasama dengan orang tua, saudara seperti kakak, abang, dan adik, supaya terjalin satu keluarga yang rukun, damai, dan bahagia. Nah, seringlah diskusi, ajak orang tua kita itu untuk mengamati dan menjaga lingkungan sekitar. Nah, diskusi juga dengan abang, kakak, adikmu, diajak untuk mengamati dan menjaga lingkungan sekitar, supaya tidak hanya kita saja yang mengerti tentang lingkungan, supaya tidak hanya kita yang menjaga kebersihan. Nah, ini harus ada kerjasama di antara keluarga, tetangga, ataupun lingkungan sekitar kita. Harus semua saling mendukung untuk menjaga dan mencintai lingkungan daerah tempat tinggal kita. Nah, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan guna kelangsungan makhluk hidup di masa yang akan datang. Jadi anak-anak kami, kalau mulai saat ini kita sudah merusak lingkungan, nanti akibat daripada itu kita akan merasakannya, dan bahkan sampai ke generasi berikutnya. Jadi kita mulailah mencintai lingkungan itu dari diri kita, rumah tangga, dan tetangga, serta lingkungan sekitar kita. Nah, belajar dari lingkungan, ajaklah orang-orang di sekitarmu juga untuk lebih sadar dan peduli terhadap lingkungan. Ajak mereka berdiskusi, ajak mereka melakukan pengamatan, dan memberikan ide-ide tentang cara menghargai, mulai dari hal sederhana
sampai hal yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mencintai lingkungan, menjaga lingkungan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita, baik kehidupan sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema 1. Perlukah kita menjaga hewan, memeliharanya, serta memelihara tumbuhan di sekitar lingkungan rumah? Nah, sebagai masyarakat yang baik dan berbudi, kita sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mencintai dan menghargai lingkungan. Nah, anak-anak, di sini ada satu wacana atau bacaan yang akan Bapak bacakan. Dengarkan baik-baik. Ayo membaca. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Bacalah teks ini di bukumu halaman 1. Tapi Bapak saja yang membacakan, kalian cukup mendengarkannya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akan ada akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi padi atau sawah. Petani juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Disebut apa, anak-anak? Yaitu disebut beras. Nah, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Beras atau padi, sagu, dan singkong
adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Misalnya ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau lainnya. Jadi anak-anak kami semuanya itu tadi adalah yang dikerjakan oleh petani di sawah. Petani itu tugasnya mengolah sawah, ada yang berkebun. Jadi anak-anak, dengan adanya lahan pertanian, di mana Pak Tani bisa mengolah sawah atau lahan pertanian tadi untuk menanam padi, jagung, ubi. Itu semua adalah bahan pangan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi anak-anak, beras itu berasal dari padi. Nah, kalau ada nanti anak kami yang mau jadi petani, bertanilah dengan baik. Karena tanpa Pak Tani atau Ibu Tani, kita tidak akan bisa makan nasi. Karena nasi yang kita makan itu adalah hasil dari pertanian yang dikerjakan oleh Pak Tani dan Ibu Tani. Itulah anak-anak kami. Salah satu makanan pokok bangsa Indonesia adalah beras atau padi. Dan sebagian besar warga ada yang masih makanan pokoknya jagung, sebagian ubi, dan mungkin kalau kau di Indonesia Timur mereka ada yang masih makan sagu. Nah, semua itu merupakan makanan pokok warga Indonesia yang kita butuhkan. Namun yang paling besar, masyarakat Indonesia masih memakan nasi yang berasal dari beras atau padi. Itulah makanan pokok bangsa kita yang paling utama, yang paling banyak dikonsumsi oleh warga masyarakat. Jadi anak kami semuanya, bahwa kita kembali kepada lingkungan. Nah, lingkungan pertanian itu sangat penting, karena tanpa petani kita tidak akan bisa makan nasi maupun makan buah dan sayur. Karena itu semuanya diolah oleh petani, anak-anak kami sekalian. Nah, anak kami yang terkasih, mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca teks berikut ini. Anak-anak, lihat bukumu halaman 5. Ini dia halaman 5. Coba lihat gambar ini anak-anak. Kalian tahu itu gambar apa?
Di sana ditulis itu adalah pantai. Lihat di tepi pantai tersebut ada nelayan. Tahu kan anak-anak, nelayan itu kerjanya apa? Tentu semua sudah tahu bahwa nelayan itu pekerjaannya adalah mencari ikan di laut. Nah, lihat mereka sedang bekerja sama untuk mengeluarkan jalannya dari perahu, ya anak-anak. Nah, yang kemudian di sini ada gambar dataran tinggi. Lihat ditulis di sana dataran tinggi anak-anak. Nah, tuh dataran tinggi. Nah, kemudian di sini ada dataran rendah. Lihat tanahnya atau lahan pertanian nampaknya di situ begitu datar. Ada banyak pohon kelapa tampak. Nah, ini disebut dataran rendah. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan pantai? Apa pula yang dimaksud dengan dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, Bapak akan memaparkan apa itu pantai, apa itu dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, coba dengarkan dan pahami. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Itulah pantai anak-anak. Jadi Bapak ulangi, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Tahukah anak-anak? Objek wisata adalah tempat berkunjung orang-orang yang ingin wisata. Nah, jadi objek wisata pantai itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah penghasilan mereka. Misalnya orang atau pengunjung datang ke pantai, mereka butuh makanan dan minuman. Maka warga sekitar atau warga lainnya bisa menjual makanan dan minuman di pantai tersebut, serta bisa menyiapkan alat-alat renang seperti pakaian renang, ban dalam atau pelampung, menyiapkan permainan seperti speedboat dan yang lain-lain. Nah, jadi pantai itu sangat penting. Nah, jadi tadi pantai yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk objek wisata. Ya, Nana? Nah, itulah arti dari pantai. Dia. Selanjutnya kita lihat dataran tinggi ini.
apakah yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Ya Nana, itulah yang dimaksud dengan dataran tinggi. Pak Guru lain, ingat ya, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. 500 meter DPL. DPL itu di atas permukaan laut. Dan dataran tinggi katanya juga bisa dimanfaatkan untuk peristirahatan. Nah, kita di dataran tinggi itu bisa memandang ke daerah sekitar dengan tatapan yang jauh. Karena kita di atas, maka semua yang di bawah bisa kita lihat dari dataran tinggi. Karena memang dataran tinggi itu adalah tempat yang biasanya dijadikan untuk tempat beristirahat dan melihat pemandangan alam atau daerah sekitarnya. Dan juga dataran tinggi itu bisa dibikin jadi usaha perkebunan. Nah, anak-anak, jadi untuk usaha perkebunan tidak hanya tanah yang datar, bahwa dataran tinggi pun ternyata bisa dijadikan usaha perkebunan. Ya, Nana? Baik. Nah, selanjutnya kita membahas tentang dataran rendah. Nah, anak-anak lihat dataran rendah bentuknya seperti ini. Ini apa anak-anak? Ini adalah dataran rendah. Ya, seperti inilah anak-anak dataran rendah itu. Nah, jadi apakah yang dimaksud dengan dataran rendah? Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Ya, sekali lagi. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Itulah dataran rendah. Jadi ketinggiannya kurang dari 200 meter. Kalau dataran tinggi tadi ketinggiannya 500 meter DPL atau 500 meter di atas permukaan laut. Boleh lebih, 600 meter. Nah, yang penting apabila permukaannya ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut, itu dataran tinggi. Kalau dataran rendah ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau 180 meter itu dataran tinggi atau dataran rendah?
sudah pasti dataran rendah. Mengapa? Karena dataran rendah itu ketinggiannya kurang dari 200 meter DPL atau di atas permukaan laut. Nah, sedangkan tadi Bapak katakan 180 meter itu adalah kurang dari 200 meter. Maka itu disebut dataran rendah juga. Jadi intinya bahwa dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Itu ya anak-anak. Nah, jadi katanya pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Nah, pantai ya, pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, diantaranya pertanian. Nah, itu di daerah dataran rendah. Peternakan. Jadi kalau ada anak kami nanti yang ingin beternak, itu sangat baik di dataran rendah. Apakah ternak ayam, bebek, itik, kerbau, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Jadi dia sangat baik di dataran rendah. Nah, perumahan, tahu kan bahwa perumahan itu adalah tempat tinggal kita. Ini sangat penting. Nah, jadi perumahan itu baik juga di dataran rendah. Wah, kalau di dataran tinggi rumah kita ya, dari atas kita bisa memandang ke bawah. Tapi takut juga rasanya kalau nanti tanahnya longsor, berbahaya ya anak-anak. Tapi tentulah perumahan itu dibuat di tempat yang bagus. Katanya sangat baik juga tadi perumahan itu dibuat di dataran rendah. Dataran rendah juga baik untuk industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ini anak, tebu itu manis, diolah bisa untuk dijadikan gula dan lain sebagainya. Jadi tebu itu juga sangat baik ditanam di dataran rendah. Kelapa juga. Biasanya kelapa itu banyak di tepi pantai. Nah, tahu kelapa kan anak-anak? Banyak guna dan manfaat dari kelapa itu. Dari akar, batang, pelepah, buah, dan pucuk bisa
digunakan semuanya dari kelapa. Pernah janur kuning kamu lihat kan? Kalau ada yang menikah, ada janur kuning. Nah, dari daun pucuk kelapa bisa. Pelepahnya bisa diambil, daunnya dibuang, atau digunakan untuk hal yang lain, misalnya untuk bungkus ketupat ya, bisa. Lidinya bisa dibuat untuk apa anak-anak? Lidinya untuk sapu. Nah, batangnya bisa untuk roti. Kalau sering kita lihat jembatan kecil dari batang kelapa. Kelapanya sendiri, buahnya bisa diminum airnya. Kelapanya bisa diolah jadi santan. Batok kelapanya bisa dibuat jadi sendok dan berbagai keperluan lain. Sabut kelapanya anak-anak untuk mencuci piring. Zaman dahulu kan mencuci piring yang biasa atau lazim digunakan oleh masyarakat adalah sabut kelapa. Nah, jadi anak-anak kami semuanya, bahwa apa yang dimaksud dengan pantai dataran tinggi, dataran rendah, sudah kalian tahu dan sudah kalian pahami ya anak-anak. Maka Bapak akan memberi tugas dulu kepada anak-anak. Kerjakanlah di buku tugasmu. Ayo anak-anak, mari kita lanjutkan. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan memberi tugas. Ini lihat ke depan. Tadi Bapak sudah menerangkan pelajaran. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan, maka hari ini kamu akan mengerjakan tugas ini. Perhatikan tabel berikut. Ini anak-anak, ada tabel. Nah, dari apa yang Bapak jelaskan tadi tentang pantai, dataran tinggi, dataran rendah, pasti sudah banyak yang kamu peroleh tentangnya. Maka anak-anak, lihat ke depan ini bahwa di sini ada tabel. Oke, ini ada ditulis lokasi. Lokasi itu adalah tempat. Di bawahnya ciri-ciri. Kemudian sumber daya. Kemudian manfaat. Terakhir, mata pencaharian penduduk. Anak-anak, pantai adalah suatu lokasi atau suatu tempat yang indah, tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, coba dulu beri
pendapatmu atau tuliskan tentang pantai. Nah, di mana lokasi atau bagaimana lokasi pantai, di mana? Tulislah tentang pantai tersebut, bagaimana lokasinya, di mana. Kemudian lokasi dataran tinggi, tulis. Demikian juga lokasi dataran rendah. Setelah itu anak-anak, lihat kolom berikut. Ciri-ciri. Ya, ciri-ciri apa? Tentu adalah ciri-ciri pantai. Bagaimana ciri-ciri pantai? Tulis atau jelaskan di dalam kolom. Nah, kemudian ciri-ciri dari dataran tinggi, tulis di kolom teks ini. Ciri-ciri dataran rendah juga tadi sudah bisa kamu jawab. Bagaimana ciri-ciri dataran rendah itu, tulis di dalam kolom pada kali ini. Kemudian sumber daya. Bagaimana warga masyarakat yang berada di pesisir pantai atau di pantai, tepi pantai. Nah, kita tahu bahwa di daerah kita ada pantai, terutama di Kabupaten Sukabumi ini kan, pantai Danau Toba yang begitu luas, atau pantai lainnya. Bagaimana manusianya, sumber dayanya yang bertempat di pantai atau tepi pantai. Kemudian sumber daya masyarakat atau warga yang berada di dataran tinggi, ya ditulis anak-anak. Begitu juga sumber daya manusia yang berada di dataran rendah. Jelaskan, tuliskan. Nah, anak-anak, bermanfaatkah pantai itu? Tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, apa manfaat dari pantai? Tulis di kolom pada tabel. Juga manfaat dari dataran tinggi. Apakah dataran rendah juga bermanfaat? Nah, apabila dataran rendah mempunyai manfaat, tulislah pada kolom yang sudah tersedia ini. Bolehkah pantai menjadi mata pencaharian penduduk? Bagaimana? Jadi tulislah apabila menurutmu pantai itu adalah juga sebagai mata pencaharian penduduk. Ini ada kolomnya, kau buat nanti seperti ini. Nah, kalau tidak muat nanti satu helai, nah boleh kamu buat pada bukumu itu 2 helai. Kau garis nanti. Nah, ini anak.
apabila tidak cukup membuat kabel ini hanya satu helai seperti ini, bolehkah menggunakan dua helai, anak-anak? Ini dia. Nah, jadi di sini kamu buat pantai. Di sini kolom untuk dataran tinggi, ini untuk dataran rendah. Dibagi anak-anak di garis. Kamu tulislah pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Kemudian lokasi pada kolom ini, ya, ini kolom untuk ciri-ciri, ini kolom untuk sumber daya, kolom untuk manfaat, dan kolom untuk mata pencaharian. Ya anak-anak, kita lanjut. Tadi manfaat sudah, mata pencaharian, penduduk. Adakah penduduk bisa memperoleh mata pencaharian dari pantai? Tulis. Demikian juga dataran tinggi ini. Apa mata pencaharian yang bisa diperoleh oleh masyarakat atau penduduk dari dataran tinggi ini? Tulislah pada kolom tabel yang sudah kau buat itu. Terakhir anak-anak, tulis mata pencaharian penduduk yang dihasilkan atau bisa kita peroleh, yang bisa didapat oleh warga masyarakat pada dataran rendah. Jadi anak-anak kami, itu dulu pelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa pada pelajaran kita berikutnya. Jangan lupa menjaga kesehatan dan tetap semangat. Anak-anak, kerjakan tugasmu. Nanti akan kita kumpul dan Bapak nilai. Ya, terima kasih semuanya. Salam